Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang Ananda semua. Selamat Hari Raya Idul Fitri juga karena masih dalam Syawal. Mohon maaf lahir dan batin. Tadinya kita mau offline tapi nggak jadi. Mudah-mudahan minggu depan bisa offline dan diharap membawa laptop ya. Minggu depan kita akan review semua materi yang sebatas sampai batas ini ya, kemarin itu kan kita sampai batas uji T dan ANOVA ya. Minggu depan akan kita cobakan materi setelah itu sampai yang hari ini, dan juga akan ada latihan contoh kasus ya. Jadi Ananda yang analisis sendiri menggunakan software minggu depan. Jadi Ibu harap minimal satu laptop berdua gitu. Jadi jangan seperti yang waktu pertemuan terakhir kita offline yang bawa laptop cuma beberapa orang. Jadi kan yang lainnya tidak bisa, yang tidak bawa laptop otomatis tidak bisa menyimak ya. Tidak efektif. Menyimak sih mungkin bisa, tapi tidak efektif. Oke, baik. Ananda, kita akan coba bahas pada hari ini post hoc ANOVA, yaitu uji lanjut setelah ANOVA. Kalau misalkan ANOVA-nya itu signifikan atau terdapat perbedaan, dengan kata lain H1 yang diterima, H0-nya ditolak, jadi terdapat perbedaan minimal pada satu kelompok, dua kelompok berbeda minimal gitu ya. Misalkan ada 6 kelompok nih kita bandingkan dengan ANOVA. Ketika signifikan F-nya itu berarti minimal ada 2 kelompok yang berbeda gitu ya. Nah, untuk mengetahui kelompok mana saja yang berbeda, kita perlu melakukan yang namanya uji lanjut atau disebut dengan post hoc test ya. Kita review lagi ANOVA, semoga belum ini ya, tidak bosan dengan ANOVA ini. Kan sudah Ibu share di video ya. Iya, Bu. Nah, jika uji T digunakan untuk membandingkan 2 rata-rata parameter sampel, maka ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata lebih dari 2 sampel. Misalkan 3, 4, 5, 6, contoh kemarin misalnya kita membandingkan mesin ya, 6 mesin gitu ya. Dan bisa kita bandingkan juga misalkan 7 perusahaan dan lain sebagainya. Itu kita gunakan ANOVA, sehingga ANOVA ini kalau dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah sangat diminati karena dapat memecahkan berbagai kasus, contoh kasus untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan atau tidak gitu ya antar berbagai kelompok gitu. Contohnya membandingkan rata-rata konsentrasi protein dalam larutan sampel yang disimpan di bawah kondisi yang berbeda, dan kemarin membandingkan kalau dibawa ke teknik elektro, contohnya skill dan kompetensi untuk masalah robotik ya, antar universitas itu juga bisa, misalnya lebih dari 3 universitas yang kita bandingkan itu juga bisa. Kemudian asumsi pada uji ANOVA, populasi-populasi yang akan diuji berdistribusi normal, kemudian varians untuk masing-masing populasi adalah sama, sampel tidak berhubungan satu sama lain, itu asumsi yang harus kita penuhi. Dan tipe ANOVA ini one way dan two way, balance ya. Nah, terus ada balance yang namanya balance model. Balance model ini misalnya kita ambil 5 kelompok. Dalam 5 kelompok itu tiap kelompok diambil sampelnya sama jumlahnya. Misalkan untuk Universitas Jambi kita ambil 5 prodi. Nanti kita bandingkan dengan Universitas Lampung, ambil juga 5 prodi gitu ya. Yang kita bandingkan ya tentu beda. Terserah peneliti sih mau meneliti apa gitu. Apakah prestasi mahasiswa yang dibandingkan gitu ya, itu ada misalkan kita bandingkan lebih dari 2, terus Universitas Bengkulu kita bandingkan juga gitu ya, terus juga UNRI. Nah di situ kita ambil sama. Tapi kalau misalkan Universitas Jambi 7 prodi, kemudian Unila itu 5 prodi, UNRI kita ambil 9 prodi, itu artinya unbalanced model ya. Jadi perbedaannya adalah
di jumlah sampel pada kelompok. Kalau sama itu balance model atau berimbang. Jika tidak sama itu unbalanced model. Masing-masing prosedurnya berbeda, namun yang paling sering digunakan adalah balance model, dan balance model ini dapat digunakan ke two way gitu ya. Kalau one way itu biasanya balance dan unbalance. Nah, untuk Anda ketahui, sebetulnya kayak ANOVA, ANCOVA, kemarin kan ada tugas ANCOVA ya, terus MANOVA, MANCOVA itu termasuk ke dalam General Linear Model atau GLM. Nanti ada lagi yang namanya Generalized Linear Model, artinya model yang tadinya tidak linear itu generalize. Jadi itu bedanya, singkatannya sering disamakan gitu ya. Makanya kalau kita cari GLM di Google itu akan muncul dua-duanya. Baik itu general linear model dan juga generalized linear model. Oke, ini hipotesis ANOVA satu arah, H0 μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3 sama dengan μk. Yang mana kalau kita baca seluruh mean populasi adalah sama atau tidak terdapat perbedaan rata-rata antar populasi atau antar kelompok ya. Kemudian HA atau hipotesis alternatifnya atau H1-nya tidak seluruh mean populasi adalah sama, atau bisa dibaca setidaknya terdapat dua populasi atau dua kelompok yang tidak sama rata-ratanya gitu ya. Kemudian ANOVA satu faktor seperti ini, H0, μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3 sama dengan dan seterusnya sampai dengan sama dengan μk, HA tidak seluruh μi sama atau setidaknya terdapat dua mu yang berbeda. Bisa jadi gini, μ1 tidak sama dengan μ2 tetapi sama dengan μ3 sama dengan μ4 dan seterusnya. Jadi yang berbeda mungkin cuma μ2 dengan μ3 saja, tapi nanti hasilnya akan tetap signifikan alias F-nya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan, tapi kita kan nggak tahu nih, nah makanya kita perlu uji lanjut namanya ya. Di software PAS itu ada ini di fasilitasi. Ini ANOVA satu faktor, kemudian, nah ini tadi ya, bisa jadi seperti ini. μ2 tidak sama dengan μ3, bisa jadi memang semuanya tidak sama. μ1 tidak sama dengan μ2, tidak sama dengan μ3. Kemudian ada partisi variasi, SST sama dengan SSB plus SSW. Variasi total itu penyebaran agregat nilai data individu melalui beberapa level faktor. Kemudian between sample variation, penyebaran di antara mean sample faktor. Kemudian within sample variation, penyebaran yang terdapat di antara nilai data dalam sebuah level faktor tertentu. Untuk partisi variasi totalnya, variasi faktor SSB plus variasi random sampling SSW. Ini nanti akan dimasukkan di dalam yang namanya table si ANOVA itu sendiri, SST sama dengan SSB plus SSW, SST rumusnya seperti ini, sigma-sigma, XIJ min rata-ratanya dikuadratkan. Dan variasi totalnya adalah SST sama dengan X11 min X rata-rata dirata-ratakan lagi ya, dikuadratkan plus X12 min dan seterusnya sampai XKNK min X garis rata-rata dikuadratkan. Sedangkan jumlah kuadrat antara kelompok itu SST sama dengan SSB plus SSW, SSB-nya sama dengan sigma NI dikali XI garis min X min rata-rata dirata-ratakan, dikuadratkan. Dan ini untuk MSB-nya, karena kalau dalam ANOVA itu setelah dikuadratkan itu dirata-ratakan lagi jumlah kuadrat itu. Dinamakan dengan MSB atau mean square between. Variasi di antara grup atau kelompok, SSB sama dengan N1 dikali X1 garis, min X garis dikuadratkan, dan seterusnya.
Nah, jumlah kuadrat di dalam kelompok itu sendiri dihitung dengan SST sama dengan SSB plus SSW, SSW-nya sama dengan sigma-sigma, XIJ min XI, garis dikuadratkan, dan variasi dalam kelompoknya seperti ini, ada SSW-nya dan ada MSW-nya. Variasi dalam kelompok SSW sama dengan X11 min X1 garis dikuadratkan, dan seterusnya, dijumlahkan ya, sehingga diperolehlah tabel seperti ini, yang mana kalau misalnya kita hitung menggunakan software, akan muncul seperti yang kita cobakan tempo hari, rasanya sudah ya sampai ke ANOVA sedikit ya, di software PAS-nya ya. Di sini akan muncul hitungan rumus-rumus yang pada slide sebelumnya tadi, akan dirangkum dalam sebuah tabel ANOVA, seperti pada slide ini. Nah, di sini ada contoh, nanti bisa dibayar sendiri, yang ini akan Ibu share di grup. Kita lihat software PAS-nya lagi ya. Coba sebentar. Apakah bisa terlihat software tampilan software PAS-nya? Belum, Bu. Masih loading, Bu. Oh, masih loading. Sudah bisa terlihat? Belum, Bu. Belum, Bu. Waduh, berarti jaringan Ibu lagi kurang bagus ya. Tapi tadi suara Ibu jelas kan, nggak putus-putus ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ini belum bisa terlihat? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Waduh. Kalau sekarang udah bisa terlihat? Sudah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, seperti biasa kita blok dulu data yang terdiri atas 4 kelompok ini, kelompok A, B, C, dan D. Kemudian kita klik univariate dan several samples ANOVA ya. Ini kita pilihlah, karena kita mau post hoc nih, atau uji lanjut, kita klik ini, several sample test ANOVA Kruskal-Wallis. Nah, untuk yang pertama kali kita lihat tentunya tabel ANOVA-nya ini ya. Ini ada between group, within group, seperti tadi di slide, dijelaskan rumus menghitung manualnya seperti apa. Ini adalah hasil softwarenya. Dan kita dapatkan F hitungnya adalah 9,776, dengan p-value-nya adalah 0,0003528, itu jelas-jelas kurang dari alfa 0,05. Kalaupun kita gunakan alfa 0,1 dan lain sebagainya, itu pasti hasilnya juga signifikan karena p-value-nya kecil ya, mendekati 0. Nah, di sini karena berbeda, kita ingin tahu sebenarnya yang berbeda itu yang mana saja, apakah A dengan B saja, atau A dengan C saja, atau B dengan C, dan seterusnya, atau memang berbeda semuanya. A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C, tidak sama dengan D. Maka di sini akan muncul post hoc test ini, two case pairwise. Nah, di sini kita lihat untuk A dengan B itu ternyata signifikan juga ya, karena dia kecil ya, mendekati 0, kemudian C juga. Nah, yang melebihi 0,05 itu berarti tidak terdapat perbedaan. Nah, bisa juga kita pakai dan post hoc juga bisa. Nah, ini kita lihat. Ini adalah p-values-nya juga. Kita lihat di sini yang berbeda adalah A dengan B karena kecil dari kurang dari 0,05, kemudian A dengan C juga berbeda. A dengan D tidak berbeda karena lebih dari 0,05, kemudian B dengan A itu berbeda, memang sama ya dia ya. Kemudian B dengan C tidak berbeda, B dengan D berbeda karena kurang dari 0,05. C dengan A itu juga berbeda, C dengan B tidak berbeda, dan C dengan D berbeda, D dengan A tidak berbeda, D dengan B berbeda, D dengan C berbeda. Seperti itu ya, Ananda.
Apakah dapat dipahami? Seringkali karena memang berbeda prosedurnya, hasil dari post hoc ini beda ya, seperti two case ini dan post hoc ini berbeda. Jadi kita memang tergantung kasus juga. Ada yang memang tepat menggunakan two case, ada yang tepatnya menggunakan dan post hoc ini ya. Kalau kita lihat untuk kasus yang rada banyak kelompoknya, disarankan mungkin menggunakan two case. Tapi kalau untuk yang sedikit, gunakanlah dan ini. Contohnya yang ini dia lebih teliti ya, menghitung dibandingkan si 2K ya. Coba lihat ini. Nah, kalau untuk 2K, ini ada kasus contoh tulisan Ibu. Ini nanti silakan Anda cobakan. Ini kan ada rekamannya, videonya nanti. Anda cobakan di rumah. Karena minggu depan akan Ibu berikan contoh kasus dan Anda cobakan sendiri ya. Ini A, B, C, dan D kita bandingkan menggunakan ANOVA. Dan kita uji lanjut karena dia signifikan di ANOVA-nya. Minggu depan silakan Ananda mencoba pakai kasus lain, akan Ibu berikan kasus lain. Nah, ini akan Ibu lihatkan menggunakan SPSS, itu pakai 2K tulisan Ibu ya, ntar ya. Nah, ini. Apakah bisa terlihat? Terlihat, Bu. Judulnya 2K HSD Post Hoc Test untuk perbandingan karakteristik lingkungan dan sumber daya provinsi-provinsi di Indonesia. Jurnal Engineering. Di sini kita membandingkan pulau-pulau besar saja. Di sini Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi ya. Nah, karena di sini sampelnya rada banyakan, maka kita gunakan 2K. Tapi kalau misalnya seperti tadi, sampelnya, maksudnya gini, per kelompok itu sampelnya sedikit, gunakanlah dan post hoc ya. Nah, ini hasilnya. Ini deskriptifnya. Nilai, berarti kan total keseluruhan sampel adalah 27. Ini unbalance ya, beda-beda karena tiap pulau kan beda-beda jumlah provinsinya. Tapi yang Ibu ambil sebagai kelompok adalah pulau. Jadi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi. Ini untuk menguji normalitas, kita syaratnya untuk ANOVA kan harus berdistribusi normal. Kalau datanya tidak berdistribusi normal, maka kita tidak dapat menggunakan uji itu, atau alternatifnya kita buang ya variabel itu. Seperti ini ya, kan luas hutan produksi terbatas di Pulau Sumatera ini tidak berdistribusi normal. Jadi kita tidak bisa masukkan dia ke dalam model, ke dalam uji ANOVA-nya gitu ya. Kemudian luas mangrove-nya, kemudian luas ekosistem terumbu karang tidak berdistribusi normal, yang lainnya normal. Kemudian luas hutan konservasi Sulawesi tidak berdistribusi normal, kita keluarkan. Luas hutan produksi terbatas Sulawesi tidak berdistribusi normal, dan luas mangrove Sulawesi tidak berdistribusi normal. Variabel yang tidak berdistribusi normal kita keluarkan, tidak kita masukkan ke dalam uji, tapi yang berdistribusi normal kita masukkan ke dalam uji. Nah, ini hasil ANOVA-nya. Kita lihat di sini ada beberapa yang malah ini semuanya signifikan ya, berbeda ya. Berbeda semua ya. Luas hutan konservasi antar 4 pulau itu berbeda, 0,029, kemudian luas hutan produksi tetap itu juga berbeda, sampai indeks kualitas lingkungan hidupnya sangat-sangat mendekati 0 pada kolom SIG ini kan p-value ya, Nanda. F-hitungnya besar, maksudnya lebih dari 3, itu sudah dapat kita pastikan p-value-nya juga akan mendekati 0. Jadi ini karena dia signifikan semua perbedaannya, kita ingin tahu yang mana yang berbeda gitu. Sehingga yang kita lakukan uji lanjut. Nah, menggunakan 2K HSD ini ya. Kalau ini Ibu pakai SPSS, tapi sebenarnya di PAS juga bisa. Nah, ini hasilnya diperoleh, kalau kita mau lihat mana yang berbeda, lihat p-value pada kolom SIG-nya. Kalau misalkan kurang dari 0,05 berarti dia berbeda. Nah, ini kan yang untuk
Sumatera dengan Jawa untuk luas hutan konservasi nggak beda ya, karena SIG atau p-value-nya lebih dari 0,05. Kemudian Sumatera dengan Kalimantan juga tidak berbeda, Sumatera dengan Sulawesi juga tidak berbeda, Jawa dengan Sumatera nggak berbeda ya. Jawa dengan Kalimantan ternyata beda. Bisa dipastikan sih karena Kalimantan memang lebih banyak hutannya ya. Nah, di sini 0,017. Kemudian Jawa dengan Sulawesi tidak jauh berbeda, 0,398 p-value-nya. Kemudian yang berbeda lagi kita lihat Kalimantan dengan Jawa, 0,017. Sedangkan Kalimantan dengan Sulawesi tidak berbeda. Dan seterusnya. Seperti itu caranya untuk menentukan perbedaan berbeda atau tidaknya gitu. Nih ya, yang berbeda lagi kita lihat indeks kualitas air. Antara yang berbeda ini apa nih? Jawa dengan Sumatera beda ya, 0,004. Ya, kemungkinan besar untuk di Pulau Sumatera mungkin akan lebih baik ya kualitas airnya karena banyak mata air ya. Dan Jawa dengan Kalimantan juga beda, Jawa dengan Sulawesi juga berbeda. Di sini yang membuat banyak perbedaan itu karena ada Jakarta di situ, banyak kota besar ya di Pulau Jawa ya. Jadi di situ seperti indeks kualitas udara itu menurunkan. Jadi maksudnya karena ada kalau dalam statistika itu namanya outlier atau data pencilan, dia beda sendiri gitu. Dalam hal apapun provinsi itu melebihi nilai provinsi yang lain misalkan. Baik dalam positifnya maupun negatifnya. Nah, itu akan mempengaruhi kesimpulan akhir. Jadi kadang-kadang untuk menganalisis secara statistika suatu statistik tertentu itu biasanya outlier-nya atau pencilannya terlebih dahulu dikeluarkan dari data. Namun kalau kita ingin mempertahankan keaslian data, tetap kita masukkan ke dalam analisis juga tidak masalah ya. Mungkin itu contoh yang 2P ya, uji lanjutnya. Nah, selanjutnya kita bandingkan dengan ANCOVA ya. Tadi kan ANOVA, kita akan masuk ke ANCOVA. Nah, kalau ANOVA itu adalah analisis varians, maka di sini ANCOVA adalah analisis kovariansi, yang merupakan suatu analisis statistika untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat dengan memperhatikan satu atau lebih variabel konkomitan. Dan modelnya dengan satu variabel bebas dan satu variabel konkomitan adalah YIJ sama dengan mu plus gamma dikali XIJ min X garis plus tau I plus EIJ. Dan uji efek perlakuannya adalah H0 tau I sama dengan 0 untuk setiap I, dan H1 tau I tidak sama dengan 0 untuk I-nya 1, 2, dan seterusnya sampai T dengan alfanya 5%, statistika ujinya F rasio adalah RKP ADJ per RKS ADJ. DK-nya H0 ditolak jika F rasio lebih dari F alfa T min 1, T dikali R min 1, yang mana ini adalah degree of freedom atau derajat bebasnya. Kemudian tabel analisis kovariansi single factor dengan satu kovariat seperti ini. Jumlah kuadrat JK, Y, X, dan JK, X, Y. Ya. Karena dia kan kovarians, berarti kita perhatikan yang namanya varians gabungannya. Kan kovariansi itu adalah varians gabungan, ya nama lainnya. Jadi kalau tadi kita cuma perhatikan Y saja, X saja, gitu, maka di sini di analisis kovariansi muncul yang namanya XY. Dan DB ini adalah derajat bebas atau degree of freedom atau DF-nya. Dan itu kita lihat untuk tabel. Nah, minggu depan juga kita akan, kalau sebelumnya dari pertemuan yang terakhir kali offline itu sampai hari ini, kita kan bermain p-value ya. Bermain p-value, jadi p-value kita bandingkan dengan alpha. Minggu depan kita coba menggunakan tabel, yakni membandingkan dengan nilai F hitung
dengan F-tabel. Kemudian besok kita juga bahas juga Z-tabel, tabel Z, tabel T, gitu, dan lain sebagainya. Tabel chi-square juga ya. Ini analisis variansi untuk Y, kemudian analisis variansi untuk X, dan analisis variansi untuk XY-nya. Ini rumusnya. Ini JK-nya. Dan rata-rata jumlah kuadratnya itu disimbolkan RK, atau tadi bisa MS ya, mean square ya. Nah, contohnya, apabila suatu percobaan dalam bidang industri yang ingin mengetahui mesin terhadap respon kekuatan serat yang dihasilkan Y dan digunakan dalam industri tekstil. Terdapat 3 perlakuan mesin, masing-masing 5X, telah diketahui bahwa kekuatan serat yang dihasilkan juga tergantung pada diameter serat tersebut. Untuk itu digunakan konkomitan variabel X, yaitu diameter serat yang dihasilkan 10 sampai 3 cm, dimana data sampai 30 ya, maaf. Datanya mesin 1 XY, mesin 2 XY, mesin 3 XY. Bisa dilihat sendiri datanya. Kemudian modelnya YIJ sama dengan mu plus gamma dikali XIJ min X garis plus tau I plus EIJ. YIJ sama dengan nilai pengamatan kekuatan serat yang dihasilkan mesin ke I pada ulangan ke J. Mu adalah nilai rata kekuatan serat sesungguhnya. Gamma merupakan koefisien regresi yang menunjukkan YIJ pada XIJ. XIJ adalah pengukuran diameter serat yang dihasilkan mesin ke I. X garis titik-titik, ini nanti akan diisi ya, titik-titiknya ini nilai I, rata diameter serat yang diukur. Jadi kalau misalkan kita gunakan analisis secara manual, nanti kan ada nilai tiap-tiap sel itu. Makanya di sini ada titik-titik ya. Kemudian tau I sama dengan efek pengaruh mesin ke I, EIJ komponen sesatan atau galat atau error yang timbul pada ulangan ke J pada mesin ke I. Asumsi diameter serat bersifat tetap dan tidak berkorelasi atau independen atau bebas dengan mesin-mesin yang dicobakan. Kemudian hubungan pengaruh antara kekuatan serat dan diameter serat bersifat linier serta koefisien regresi setiap mesin adalah sama. EIJ berdistribusi normal, identik dan independen ya, 0, sigma kuadrat dengan rata-rata 0 dan mu dan variansinya sigma kuadrat. Kemudian estimasi parameter mu topi sama dengan Y garis titik-titik sama dengan 603 per 5 kali 3, maka diperolehlah 24,13 dan seterusnya, sehingga ini adalah hitungan manualnya. Analisis variansinya seperti ini. Untuk Y yang tadi, untuk X yang ini, dan untuk XY adalah ini. Sehingga tabel ANACOVA-nya seperti ini. Dan tabel ANACOVA ini juga sering disebut sebagai koreksi dari ANOVA atau ANOVA atau ANCOVA ya, ada yang menyebutnya ANACOVA, ada yang ANCOVA. Dan ANAVA ini juga ada yang menyebut ANAVA, ada yang menyebut ANOVA, sama saja. Ini menggunakan SPSS diperolehlah seperti ini. Jadi kita akan cobakan dengan software PAS ya. Pada software PAS itu, nah ini uji komparasi gandanya, itu ada menu ANCOVA tersendiri. Nah ini Anda kalau menghitung manual sepanjang ini ya, serumit ini, dan ini ada soal ya. Ada contoh soalnya, metode membandingkan metode A, B, dan C itu XY, ada datanya. Situasinya seperti ini. Peneliti ingin mengetahui apakah ketiga metode mengajar, yaitu metode A, B, dan C mempunyai efek yang sama dalam pembelajaran matematika pokok bahasan bangun ruang. Ketiga metode tersebut dicobakan kepada 3 kelas, yaitu kelas 1A untuk metode A, kelas 1B untuk metode B, dan kelas 1C untuk metode C. Akan tetapi seperti yang sudah diketahui bahwa nilai siswa untuk pokok bahasan bangun ruang tidak lepas dari kemampuan siswa pada pokok bahasan bangun datar.
Untuk keperluan tersebut dari masing-masing kelas diambil secara random sejumlah anak dan hasilnya sebagai berikut. Jadi kan X dan Y ini bangun datar dan bangun ruang ya. Perolehlah seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini Ananda, ini apakah dinamakan datanya ini balance atau unbalance? Ada yang bisa jawab? Halo, halo. Kalau datanya seperti ini dinamakan data balance atau data unbalance? Sepertinya data balance, Bu. Karena sama-sama terdapat dua variabel antara X dan Y. Oke, yang lain ada jawaban lain? Unbalance, Bu. Karena datanya tidak sama, Bu. Ya, betul. Unbalance ya. Karena pada metode B itu tidak sama jumlah sampelnya dengan metode A dan C. Memang metode A dan C balance, tapi ketika melihat data pada metode B, itu jumlah sampelnya berbeda dengan A dan C, sehingga dinamakan ketika data ini digabungkan keseluruhan, data ini adalah data unbalance atau tidak seimbang. Baik, Ananda, kita lihat di software PAS ini menunya apa untuk ANCOVA ya. Ini bisa dilihat ya. Coba sekarang kita bedakan data ini. Anggaplah ini sebagai jangan gitu ya, pakai underscore aja karena dia tidak perkalian. Ini bisa dilihat ya, Nanda? Bisa, Bu. Untuk yang kita cobakan ini kita cobakan balance ya datanya, tidak seperti yang tadi. Tapi situasinya kita ambil yang itu ya, untuk contoh aja. Coba lihat, kita sama kliknya ANOVA several samples juga. Di sini ada pilihannya one way ANCOVA. Nah, ini langsung hasilnya ada. Dan p-value-nya menunjukkan bahwa model ini signifikan. ANCOVA pada data itu signifikan. Jadi terdapat perbedaan ya antar metode. Ini plotnya dan ini grupnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Anda? Sepertinya belum ada, Bu. Oke, minggu depan akan kita lebih perjelas lagi dengan latihan soal ya. Diharapkan Ananda semua membawa laptopnya. Dan minggu depan itu apakah bisa digabung ya? R1, R2?
Jadi kita bisa sedikit lebih lama untuk analisisnya, dan Ibu tidak mengulang-ulang ini ya, penyampaiannya juga. Bisa, Bu. Bisa Juga ya. bisa, Bu. Jam berapa? Jam 9 kita? Boleh, Bu. Oke, minggu depan Selasa, insya Allah jam 9 kita offline. Silakan membawa laptop, minimal 1 laptop 2 orang. Baik, Ananda, demikian untuk pertemuan kali ini. Minggu depan kita bahas tentang Mankova juga. Dan kalau misalkan Ananda ada pertanyaan, minggu depan mungkin akan lebih jelas juga dijelaskan karena langsung mencobakan ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, Ibu tutup. Atau ada yang mau disampaikan? Ada pengumuman nggak ya kalau di kalender akademik tanggal 4 itu kan memang harus sudah UAS. Ada yang lihat kalender akademik nggak? Belum, Bu. Belum lihat kalendernya. Oke, sebenarnya kalau di prodi matematika itu minggu ini tuh banyak kejar tayang ya, karena mengingat khawatirnya nanti tiba-tiba ada pengumuman tanggal 4 harus sudah selesai semua. Nah, jadi untuk antisipasi hal tersebut, bagaimana ya kalau misalkan kita presensi aja dulu, nanti kan kuliahnya masih tetap bisa sampai minggu depannya lagi. Sampai pertengahan Juni gitu. Gimana? Gak apa-apa, Bu. Nggak ada yang ini ya, nggak ada yang udah beli tiket atau apa ya? Ada? Belum, Bu. Nggak ada, Bu. Ada, Oh, Bu. oke. Oh, ada. Kalau Bu, nggak ada. Atau gini aja, biar adil ke yang hadir di kuliah offline di bulan Juni itu, yang nggak hadir ada tugas tersendiri gitu, gimana? Boleh, Bu. Tugasnya sih ke menganalisis data pakai software. Jadi kelemahan yang tidak hadir itu adalah tidak mengikuti secara langsung karena ya mungkin nanti akan ada Ibu bikin video, simak dari video, kerjakan sendiri tugasnya lebih banyak daripada yang hadir. Biar adil aja kan. Karena kalau presensi kan hadir nggak hadir di Siaka dan LMS tetap bisa diakses ya. Nah, seperti itu kalau misalkan di kuliah di bulan Juni. Mungkin gitu ya, Nanda ya. Kita ujiannya mungkin online aja untuk ujian. Dan sepertinya karena kita belum UTS kemarin, tugas yang Ankova itu jadi kuis. Kemudian untuk UTS-nya nanti aja di pertemuan akhir online sama UAS-nya gimana? Atau mau offline? online, Bu. Aja, Bu. Online aja, Bu. Online, Bu. Oke, nanti kita online aja, UTS dan UAS-nya ditumpuk di akhir ya. Kita materi-materi aja dulu dan juga latihan software, baru kita akan UTS dan UAS. Jatuhnya bukan UTS lagi ya, ujian 1, ujian 2 ya. Ujian 1 dan, iya benar-benar. Ujian 1 dan ujian 2. Nanti Ibu kabari lagi kapan ininya, ujiannya. Ini minggu depan kita masih offline, minggu depannya lagi juga masih, tapi presensinya nanti akan Ibu kabari. Mungkin kita ambil amannya kalau mau ambil presensi itu kan jam 6 ya, nggak ada mata kuliah. Ada nggak ya jam 6 sampai jam... Tapi kalau teknik elektro Ibu lihat ada yang pagi-pagi ya? Iya, Bu. Ada yang pagi, Bu. Enggak, Bu. Paling pagi sekitar jam 7. Oh, ada ya. Atau gini, tolong kabari dari salah satu perwakilan teman-temannya, kapan bisanya, baik R1 ataupun R2, untuk presensi, ambil presensi dulu, tapi kita tetap offline-nya, tetap di Selasa, minggu depannya lagi, dan minggu depannya lagi, gimana? Iya, Bu. Nanti bisa dikabari, Bu. Oke, Ibu harap presensinya itu sebelum tanggal 4, jadi kita kurang berapa, jadi kita
presensi sebelum tanggal 4, tapi pada prakteknya untuk presensi offline juga akan Ibu edarkan pakai kertas nanti di pertemuan offline gitu. Untuk yang presensi online aja ya, biar kita tidak melewati batas dari kalender akademik. Itu aja mungkin. Terima kasih Ananda atas perhatian dan juga kerjasamanya untuk soal presensi ini. Dan sekali lagi, Ibu mohon maaf karena hari ini tidak jadi offline. Minggu depan insya Allah kita akan offline. Karena Ibu tadi ada keperluan mendadak, sebenarnya udah jalan mau ke situ tadi tuh ya, tapi karena ada yang harus dikerjakan di tempat lain, sehingga Ibu tidak bisa ke Pondok Meja. Mungkin Ibu mohon maaf sekali lagi. Tadi malam masih Ibu bilang offline ya, di pagi berubah. Minggu depan kita offline ya. Apapun yang terjadi, Ibu akan prioritaskan offline. Oke? Ada yang mau disampaikan, Ananda? Sepertinya nggak ada, Bu. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi, Ibu akhiri. Selamat siang. Izin, Bu. Iya. Oh iya, materi teori-teori itu Ibu share kalau R2 belum ya. R1 udah Ibu share tadi. Untuk R2 akan Ibu share juga teoritisnya di LMS, namun materi yang barusan Ibu sampaikan di grup. Minggu depan akan ada lagi kalau misalkan materi tambahan akan Ibu sampaikan. Yang paling penting itu minggu depan bagaimana Ananda bisa menyelesaikan masalah dengan bantuan software ya. Tadi Fadil mau nanya apa? Halo? Sepertinya orangnya nggak jadi nanya, Bu. Oh, nggak jadi. Untuk adsen genap belum ada, Bu, di Siakat, Bu. Oh, iya. Oke. Segera Ibu ini ya. Oh, sebentar, Ibu print screen dulu yang hadir hari ini lewat Zoom. Ini cuma 31 padahal gabungan ya. Berarti banyak yang nggak hadir nih. Izin, Bu, ini saya satu device sama Fadil, Bu, soalnya handphone saya dipakai untuk Zoom PMW, Bu. Nah, siapa itu? Sama saya juga, Bu. Siapa? Saya sama Bambang, Bu. Pria. Soalnya dipakai juga untuk PMW, Bu. Device-nya. Tolong WA-kan ke Ibu ya. Siapa aja yang berdua tadi. Ini soalnya cuma print screen atau memfoto yang hadir aja nih, yang ada namanya. Pokoknya tadi kalau yang berdua di rename tadi harusnya ya. Di rename misalkan Fadil dan Juanda gitu. Oke, silakan WA yang berdua, yang mengikuti Zoom-nya berdua. Karena Ibu sudah ambil presensinya berdasarkan partisipan di sini. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Nanti ya, Ibu kabari kalau udah ada presensi di LMS-nya untuk R2. Untuk mata kuliah lain sudah selesai semua ya? Belum, Bu. Masih sama, Bu. Kemarin katanya udah ada yang UAS. Baru satu, Bu. Pancasila ya? KWN, Bu. Kewarganegaraan? Iya, Bu. Oh, oke lah. Kirain mata kuliah Ibu aja yang belum ya. Oke, baik Ananda, kita tutup. Ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada, Bu. Oke. Minal aizin, Bu. Ya? Minal aizin, Bu. Mohon maaf lahir batin.
Iya, maaf lahir batin semua. Tadi Ibu udah ini ya, mohon maaf lahir batin di awal. Baru 10 yang gabung. Ya, oke, maaf lahir batin semuanya, Nanda. Semoga kita sehat selalu sampai UAS nantinya dan seterusnya. Yang penting itu sehat, karena sekarang kan sudah pelonggaran menggunakan masker nih. Jadi kita pandai-pandailah menjaga kesehatan. Oke, demikian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat.